Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Ketemu lagi di channel Bustami Syam. Pagi ini kita belajar bahasa Inggris menggunakan online news. Sebuah berita menarik tentang seorang mahasiswa dari universitas, ya sebuah universitas di India. Dia mendapat beasiswa dari eh, apa? Dari Mombu Kagakusho atau Kementerian Jepang, eh, atau disebut dengan MEX T. Jadi MEX T itu adalah Ministry of Education dan X itu singkatan dari Culture, Sport, Science, dan T-nya adalah Technology. Oke, let's get it done. Ini profil atau wajah si Ananya ini, Ananya Pillai. Ananya Pillai selected for Max T or Max Scholarship 2026. Ini berita terbaru August 11 2025. Ya, pagi ini. Eh, ada yang bisa baca kanji ini? Ini adalah Monbu Kaga Kagakusho, ya, Sho. Ya, ya saya juga nggak bisa baca banyak-banyak ya, tapi itu bisa saya baca. Ya, artinya ya Kementerian Pendidikan yang saya sebutkan tadi yang disingkat dengan MaxT, MaxT Scholarship. Okay, let's learn English through this online news. Pertama kita baca uh, isinya ya. Siapa ananya? Ananya Pillai, a third-year integrated Master of Arts student in Language Sciences from College for Integrated Studies, CIS, University of Hyderabad, O UOH, 2023 batch, ya. Had been, saya kira ini ketinggalan, had been selected for the prestigious MECT, Ministry of Education, Culture, Sport, Science and Technology Scholarship 2026 under the research student category. Jadi si Ana ini kemudian ada koma di sini ya, ada koma, maka koma itu maksudnya adalah setelahnya adalah penjelasan atau menjelaskan tentang siapa ananya ini. Jadi profil si ananya itu yang ingin dijelaskan sampai let's see sampai ini sampai di sini ya. And then been selected. Jadi kalau ini karena kalimat jadi had been selected for the prestigious MECT. Oke, kategorinya apa? Kategorinya adalah Research Student Category. Jadi nanti ada beberapa kategori. Jadi ada namanya Gakubu. Gakubu itu untuk undergraduate student. Kemudian ada Kosen. Kosen itu untuk College of Technology. Kemudian ada Senshu. Senshu ini specialized training college. Nah, yang terakhir adalah research student. Ya, ini kalau berhasil di research student selama 6 bulan, you are eligible to proceed to study master's degree or doctor degree in in university in Japan. Okay. Itu nama programnya adalah Kenkyusei ya. Kenkyusei itu adalah research student.
program. Jadi si anaknya Pilai ini diterima di research students category. Dalam paragraf ini hanya ada satu struktur yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah tentang di sini ya, di being selected ini, yang menurut saya ini ada ketinggalan auxiliary verb had or has. Jadi mestinya had been selected or has been selected. Nah, jadi strukturnya adalah subjek, have, has, been, and then V dalam bentuk participle. Jadi kalau dia select, ya select menjadi partisipalnya adalah selected. Jadi sudah dipilih atau sudah terpilih. Yang milih kan pihak membuka gakusho, timnya. Nah, jadi kalau saya sudah dipilih, I have been selected or elected, ya kan? Ini tergantung nuansanya. Saya sudah apa namanya? Ya, nanti bisa diambil contoh masing-masing. Oke, jadi kalau kita mau terjemahkan di sini, Anda bisa pakai Google Translate seperti yang saya buat di sini. eh, bahwa tadi saya katakan setelah koma, mahasiswa magister seni rupa. Ini adalah penjelasan tentang siapa si ini, si Ana ini, ya. Sampai sini. Jadi Ananya Pilai, bla 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 bla, ya siapa dia? Ini telah itu yang tadi ketinggalan had atau has, ya. Terpilih, selected for MECT scholarship. Nah, jadi kategorinya jelas di bawah kategori mahasiswa riset. Jadi kalau Anda nanti ingin melamar ke Mombuka Gakusho, jangan lupa tentukan ya mana yang akan program apa yang akan dipilih, ya. Apakah Koseng, Senshu, ya, atau Kenkyusei atau research student. Nah, ini bisa di-apply ke atau informasi ini juga bisa didapat di konsulat yang ada di kalau di Medan kebetulan ada konsulat Medan, ya. Tapi kalau Anda di Jakarta ya langsung aja ke Kedutaan Besar Jepang. Oke. eh, Ananya selected for the Max Scholarship, which is fully funded initiative by the government of Japan aimed at promoting international research and academic exchange. Jadi si Ananya ini terpilih untuk mendapatkan beasiswa MECT, ya, membuka gakusho gitu ya. Ini sebuah inisiatif dari pemerintah Jepang nih scholarship ini. eh is a fully funded initiative. Jadi memang ini didanai penuh oleh pemerintah Jepang. AIM, ya, ini aimed. Jadi kalau kita tuliskan aim, nah itu sebenarnya which is aim. Jadi ini memang bentuk pasif yang diperuntukkan atau yang bertujuan, ya kan, yang bertujuan untuk mempromosikan international research and academic exchange, mempromosikan riset dan pertukaran akademik internasional. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman yang ambil S2 atau S3 Anda membuka gakusho di Jepang. Anda itu bukan hanya ke sana ia dibiayai untuk apa namanya sukses dalam research. Nah, saya garis bawahi sukses dalam research. Nah, jadi bukan masalah penelitian saja, tetapi di sini adalah
pertukaran akademik internasional. Jadi eh, Anda itu adalah menjadi ya seperti duta gitu ya. Mewakili orang Indonesia yang beruntung untuk belajar di sana karena itu diharapkan ketika nanti pulang, makanya persyaratan untuk beasiswa QC ini atau research student ini nggak bisa orang yang sudah tua. Kalau dulu tuh 35 tahun ya, 35 tahun itu maksimal maksimal umurnya. Kalau lewat nggak bisa lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena nanti pulang kalau doktor misalnya 2 plus 3 5 tahun, usia Anda sudah 40. Nah, kalau usia Anda sudah 40, ya barangkali berbeda dengan usia muda. Kesempatan untuk mendapat apa namanya sukses di pemerintahan, di swasta, dan setelah sukses ini ingat kepada membuka Gakusu bahwa Anda adalah duta, ya, yaitu promosi pertukaran akademik di sini. Jadi kalau nanti jadi rektor, jadi dekan misalnya, ini bisa kembali lagi nanti berhubungan dengan eh, universitas di mana Anda mengambil S2, S3 untuk bisa bekerja sama, terutama dengan para profesor di sana, ya, teman-teman satu penelitian di sana. Dan ini saya lakukan dengan kerjasama dengan JICA, ya kan, dan universitas yang pernah saya kunjungi maupun tempat di mana saya research. Nah, beasiswa ini memberikan kesempatan nih bagi mahasiswa terpilih. Dikatakan mahasiswa terpilih ya karena memang seleksinya ketat gitu ya. Bahasa Jepang ya memang tidak ada persyaratan harus N1 ya kan atau N2, tetapi kenapa? Karena untuk research student nanti 6 bulan itu belajar bahasa dulu. Belajar bahasa, tapi highly recommended that you take a Japanese course, basic Japanese course in your country, so that you can read hiragana, katakana, and kalau untuk menghafal kanji, saya kira nggak usah terlalu banyak bermimpi ya karena yang susah kanji itu ya. Jadi nanti aja udah sampai di sana. Dan seperti pada ini yang lalu ya di sana pun nanti paper-paper juga bahasa Inggris, profesor juga banyak yang sudah bisa bahasa Inggris. Tapi ya berusahalah untuk belajar bahasa Jepang, paling tidak dasarnya gitu ya. Saya belajar bahasa Jepang di IPB dulu under apa ya Kementerian Mendikbud ya ditempatkan di IPB belajar beberapa bulan 4 bulan lebih barangkali banyak hafal kanji tetapi begitu sampai di Jepang ternyata kanji-kanji yang saya hafal itu merupakan pelajaran masih eh, di bawah dari pelajaran anak SD kelas 1 anak saya yang juga sekolah di sana. Jadi nggak usah kecewa tentang itu ya. Because kanji is difficult and difficult to handle. But jangan putus asa karena untuk kanji-kanji dasar kita perlu untuk kanji-kanji yang sangat khusus barangkali. Kalau nanti paper kita dalam bahasa Inggris, so no worries, don't worry about that. Jadi lebih penting Anda mempersiapkan bahasa Inggris, TOEFL yang lumayan ya, seperti diminta. Oke, jadi beasiswa ini enak nih ya. Jadi ada biaya kuliah, ada biaya hidup dan tunjangan perjalanan ditanggung PP ya dari tempat Anda berangkat. Nah, jadi ananya apa ya? Ini masih tentang si ananya academic interest. Kita baca karena belajar bahasa Inggris via online news begini kita harus read aloud ya, harus baca keras-keras. Nah, kemudian ya itu sudah lihat pada ini saya yang lalu. Anonymous academic interest lie in linguistics. Nih, jadi kata kerjanya di mana? Adanya di sini. Nah, ya terletak. Jadi
ini subjek, ananya academic interest. Jadi minat akademik si ananya. Jadi subjeknya bukan si ananya, tetapi minat akademik si ananya. Lie in linguistics. Jadi terletak pada linguistik, language policy, ya kebijakan bahasa, and computational approaches to language research. Jadi ini pendekatan komputasional untuk penelitian bahasa. Nih yang menarik juga. Over the course of my studies itu bisa diartikan selama studi saya gitu. Itu kata si Hananya. I have actively engaged, ya. Engagement ya tunangan, tapi di sini engage. Kalau kalau rem misalnya engage itu kita kita ngerem ya. Engagement, engage. Tapi engage di sini adalah terlibat ya. I have actively engaged. Jadi di sini bentuknya adalah subject plus have has plus kata kerja bentuk participle. Jadi in research oriented project. Nah, jadi ingat bagaimana penggunaan hyphen di sini ya. Ini sebuah project berorientasi research. Jadi ada dua kata benda di sini jadi dipisahkan dengan satu kata benda dan kata sifat dipisahkan oleh hyphen. And internship ini bahasa kita bisa kita artikan magang ya at IC Force ya saya juga nggak tahu kepanjangannya. Ada di Hyderabad barangkali di Thiruvananthapuram and at Department of Linguistics in Central University of Kerala. It have helped me build a strong foundation for pursuing advanced research opportunities. Ini kata dia pengalaman dia di IC Force, ya kemudian di Departemen Linguistik di Universitas Pusat Kerala, ini yang telah membantu saya membangun pondasi yang kuat untuk mengejar peluang penelitian lanjutan. Nah, penelitian lanjutan ini dia pilih tadi Mombu Kagakushu atau MAXT ya. Dan sekarang memang tidak mudah untuk mendapatkan beasiswa ini. Banyak yang harus kita persiapkan. Ya, kembali lagi ya, portofolio Anda itu jangan disia-siakan ya. Dari awal dari awal buat buat apa? Track record yang bagus bidang akademik, jaga kesehatan, ya, tingkatkan kemampuan skill bahasa dan lain-lain. Nah, dia berharap she look forward to continue her academic journey through this opportunity and hope to make meaningful contribution in the field of linguistics and language research. Jadi dia berharap ini untuk melanjutkan perjalanan akademiknya. Perjalanan akademiknya tentu ada dua lagi ya, ada S2, S3. Through this opportunity melalui kesempatan ini ya. Jadi dia tidak mau sia-siakan and hope to make a meaningful contribution in the field of linguistics and language research. Dapat memberikan kontribusi yang berarti di bidang linguistik dan penelitian bahasa. Ya, silakan teman-teman semua adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang mengambil apa undergraduate program di USU atau di mana saja, ada kesempatan untuk sekolah ke Jepang under Mombu Kagakusho. Cuman di sini ada salurannya ada dua, ada G2G, ya, bentar. Ada G2G, ada G2G, G2G, ada U2U. Apa maksudnya? G2G adalah government to government, ya.
government juga banyak. Ini Anda mengapply melalui Kedutaan Besar Jepang atau Konsulat Jepang. Karena ini hubungan pemerintah dengan pemerintah. Tapi ada satu kesempatan lagi, you to you, university to university. Katakan misalnya, Universitas Sumatera Utara ada profesor, ya kan? Anda riset di lab dia, katakanlah ini di bawah Profesor Bustami, ya. Saya udah pengalaman ya, sudah ada kirim juga. Nah, saya kenal di universitas, katakan di Tokyo Institute of Technology, saya kenal seorang profesor di sana atau dua orang. Nah, mereka ini diberi kesempatan oleh pemerintah Jepang ya untuk menerima studen dari luar negeri. Ya, kalau lulus tes nanti, dia akan mendapat beasiswa yang banyak, yang sama banyak, ya. Nah, di samping itu, selain G2G and U2U, ada kesempatan mahasiswa untuk apply ke banyak program yang lain. Spring yang saya sudah apa yang lakukan, saya nggak tahu apa sudah ada konten sebelumnya ya, atau yang dibiayai oleh swasta, itu juga banyak. Banyak sekali di sana yang cari, malah kadang-kadang spesifik. Saya cari orang Indonesia, beasiswa, mau kasih beasiswa untuk anak-anak Indonesia, ya kan? Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sedikit panjang. Alhamdulillah, harapannya doa juga saya kepada adik-adik semua. Jangan hanya berpikir untuk sekolah di dalam negeri, tapi cobalah menimba ilmu ke luar negeri. Ya, talabul ilm walau bisin. Itu ungkapan bahasa Arab ya. Tentulah ilmu walau ke negeri Cina sekalipun. Artinya tempat itu tidak masalah. Yang paling penting yang dipilih adalah yang menjadi minat saudara supaya sekolahnya menjadi happy. Don't worry about say like Hokkaido is freezing there, it's very cold. Don't worry about that, okay? Karena nanti akan bisa beradaptasi. Oke, demikian juga ke daerah yang panas dan lain-lain. Tekad, semangat ya itu adalah tenaga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.